Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel R_Taufik Hidayat. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang model-model wawancara. Apa aja sih model-model wawancara itu? Apa aja sih perbedaannya? Dan apa aja sih keunggulan dari setiap model-model wawancara ini? Oke, akan kita bahas di channel ini dan hari ini kita akan bahas. Stay tune terus, simak, dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan jangan di skip, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke. Nah, teman-teman, di wawancara ini ada dua model. Yang pertama ada model secara langsung atau wawancara secara langsung. Yang kedua itu ada wawancara secara tidak langsung. Nah, di mana wawancara secara langsung ini ketika kita menginterview narasumber atau klien kita itu secara tatap muka atau secara face to face, di mana kita akan menanyakan secara langsung, mendengarkan jawaban mereka secara langsung, dan kita juga bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang secara langsung kita tanyakan kepada narasumber. Nah, yang kedua itu ada wawancara secara tidak langsung, di mana wawancara inilah yang kita lebih fleksibel dan kita bisa menggunakan media, terutama via WA, melalui telepon, ataupun via email dan lain sebagainya dengan tidak tatap muka. Nah, jadi itu perbedaan antara keduanya dengan model wawancara langsung dengan wawancara tidak langsung. Nah, dari dua pernyataan tadi kita timbullah pertanyaan, bagaimana sih Kak contohnya antara wawancara secara langsung dan tidak langsung itu? Nah, wawancara yang secara langsung, misal saya contohkan ketika saya menjadi seorang wartawan. Nah, ketika saya menjadi seorang wartawan itu mendapatkan informasi bahwasannya di daerah sedang terjadi banjir atau sedang terjadi tanah longsor. Nah, itu saya sebagai wartawan langsung menuju ke lokasi tempat banjir tersebut atau tempat tanah longsor tersebut. Nah, saya mencari narasumbernya, saya mencari orang yang bisa saya tanyakan dan bisa mendapatkan informasi itu secara valid di tempat kejadian tersebut dan secara langsung agar saya bisa memenuhi informasi-informasi yang saya ingin tanyakan kepada narasumbernya itu. Nah, contoh yang kedua bagaimana Kak? Contoh yang kedua untuk wawancara secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini bagaimana sih contohnya? Nah, ketika kita sedang mendapatkan informasi di luar sana, misal di kegiatan kampus atau di kampus kita sedang ada kegiatan seminar nasional dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak bisa hadir atau kita bisa langsung menanyakan kepada orang yang datang langsung ke acara tersebut, misal ketua panitianya kah, atau ada dosen-dosennya kah, atau siapapun yang datang deh ke sana. Nah, kita tanyakan melalui via WA atau kita telepon dan bisa juga kita melalui email. Nah, apa sih yang tadi itu sambutannya bagaimana, apa aja penyelenggaraannya, latar belakang diselenggarakan itu bagaimana, dan itu kita tanyakan di via WA langsung. Nah, jadi contoh itulah yang mungkin bisa saya contohkan. Nah, dari dua perbedaan ini tadi kita juga ada nih keunggulan-keunggulan tersendiri ketika kita melakukan wawancara langsung ataupun wawancara tidak langsung. Nah, keunggulan yang pertama ketika kita mewawancarai secara langsung, kita bisa mengetahui nih kejadian apa yang sebenarnya terjadi di lokasi tersebut. Nah, yang kedua, kita sebagai wartawan itu bisa mengulang pertanyaan ketika narasumber kita tidak paham akan pertanyaan yang kita tanyakan kepada narasumber itu. Nah, kan terkadang banyak nih, ada juga narasumber yang tidak tahu maksud dari pertanyaan kita. Nah, di situ kita bisa menjelaskannya secara langsung dan mungkin bisa menggunakan bahasa kita sendiri yang bisa dipahami oleh narasumber kita. Nah, yang kedua, yang selanjutnya juga ketika kita melakukan wawancara secara langsung itu kita sudah berinteraksi sosial kepada narasumber atau masyarakat yang ada, dan juga ketika kita tidak mendapatkan informasi yang tepat atau yang valid terhadap satu narasumber, nah kita bisa langsung mencari narasumber yang lain di suatu kejadian tersebut. Contoh ketika kita mencari narasumber di kejadian banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, itu tidak hanya satu narasumber yang bisa kita pertanyakan, namun narasumber lain yang ada di daerah tersebut bisa kita cari tanggapan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang keunggulan ketika kita mewawancarai secara tidak langsung atau via telepon dan lain sebagainya tadi, nah itu bisa kita bilang
kita tidak banyak mengeluari biaya bensin dan lain sebagainya untuk mencapai atau untuk ke tempat kejadian tersebut. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, keunggulannya kita bisa lebih fleksibel. Bisa lebih fleksibel untuk mewawancarai. Tidak perlu ada janjian, tidak perlu ada janjian tempat ke suatu tempat A, B ataupun C. Itu. Nah, teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan tentang dua model wawancara. Ya, tadinya ada wawancara secara langsung dan tidak langsung, apa itu pengertiannya, apa itu perbedaannya, dan apa saja sih keunggulannya. Nah, oke, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita, dan apabila saya ada salah kata tadi ataupun salah informasi yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar agar kita sama-sama belajar dan mengetahui banyak hal tentang wawancara ataupun teknik wawancara. Oke teman-teman, baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.